Menjadi beruntung itu bukan soal menunggu mukjizat jatuh dari langit. Tapi kita bisa loh meningkatkan peluang untuk menghadirkan keberuntungan dalam hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara menghadirkan keberuntungan dalam hidup. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk yang berjudul The Little Risk You Can Take to Increase Your Luck, karya Tina Selig dan diolah dari berbagai sumber. Ketika bicara soal keberuntungan, kita seringkali punya anggapan kalau itu merupakan sesuatu yang tiba-tiba saja. Memang betul, tapi kamu bisa loh meningkatkan kemungkinan munculnya keberuntungan dalam hidup. Ini bisa sederhana mengambil resiko kecil dalam hidup. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Menjadi baik saja tidak cukup. Apakah kamu pernah dengar ungkapan kalau orang pintar kalah dengan orang beruntung? Sepanjang hidup mungkin kita seringkali menafikan soal keberuntungan. Wajar saja keberuntungan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Kita mungkin menganggap kalau orang pintar membuat keputusan yang baik, orang bodoh membuat keputusan yang buruk, dan keberuntungan memainkan peran yang sangat kecil. Hingga suatu hari, orang pintar mendapatkan hasil buruk karena ketidakberuntungan. Begitulah hidup. Tidak hanya soal keahlian, tapi juga ada faktor keberuntungan untuk meraih kesuksesan. Bahkan tim yang paling berbakat sekalipun tidak selalu memenangkan pertandingan. Makanya ada istilah dalam sepak bola kalau bola itu bundar. Nah, apa sih keberuntungan? Jadi, keberuntungan bisa didefinisikan sebagai kesuksesan atau kegagalan yang terjadi hanya karena sebuah kebetulan. Uniknya, keberuntungan itu jarang sekali seperti sambaran petir terjadi di satu tempat dan dramatis. Tapi lebih mirip seperti angin yang bertiup secara konsisten. Kadang tenang, kadang kencang, dan kadang datang dari arah yang tidak terduga. Lalu, bagaimana cara kita menangkap angin keberuntungan? Caranya mudah tapi tidak jelas terlihat. Ada 3 cara yang bisa kamu praktekkan. Pertama, ubah hubungan dengan dirimu sendiri. Beranikan diri untuk mengambil resiko yang membuat kamu harus keluar dari zona nyaman. Saat kecil, kita melakukan hal ini setiap saat. Belajar berjalan, belajar bahasa baru, belajar naik sepeda, dan sebagainya. Untuk menguasainya, kita perlu keluar dari zona nyaman dan mengambil resiko. Sayangnya, ketika dewasa, kita jarang melakukan hal ini. Kita terjebak pada siapa diri kita dan kita tidak lagi berusaha untuk mengembangkan diri. Mungkin ada latihan yang menarik. Resiko itu pada dasarnya bukanlah seperti angka biner 1 atau 0, tapi resiko berisi berbagai aspek. Resiko kecerdasan, resiko fisik, resiko emosional, resiko keuangan, dan sebagainya. Nah, jika sudah, coba rating profil resikomu di masing-masing aspek, lalu apa yang ingin kamu lakukan ke depannya untuk mengembangkan diri. Misalnya, kamu belajar bahasa baru untuk mengambil resiko soal kecerdasan. Atau kamu mencoba kelas kardio untuk mengambil resiko soal fisik dan sebagainya. Tina bercerita pengalamannya sendiri. Saat itu dirinya sedang terbang ke Ekuador sendirian. Biasanya kita mungkin tidur, bekerja, atau menonton hiburan selama penerbangan. Tapi Tina memutuskan untuk mengambil sedikit resiko dan berusaha ngobrol dengan pria yang ada di sebelahnya. Tina mulai memperkenalkan diri dan mereka mulai bicara. Pria itu ternyata bekerja di sebuah penerbit buku dan mereka cocok, karena Tina sendiri juga merupakan penulis. Lalu mereka mengobrol banyak hal, hingga satu titik Tina berusaha untuk mengambil resiko yang lebih besar lagi. Dia membuka laptop lalu menawarkan buku yang ditulisnya. Pria itu lalu membaca sebentar, kemudian dengan halus menolak tawarannya. Iya, saat itu resiko yang diambil gagal. Beberapa bulan kemudian, Tina lalu berusaha menghubungi pria tersebut dan menawarkan untuk mengikuti salah satu kelasnya. Karena saat itu, Tina sedang mengajar dengan topik masa depan penerbit buku. Mereka akhirnya bertemu dan mulai ngobrol banyak hal. Beberapa bulan kemudian, Tina kembali menghubungi pria itu dan mengirimkan beberapa video klip soal proyek muridnya. Pria itu lalu tertarik dengan proyek muridnya dan mereka bertemu untuk membahas proyek tersebut. Nah, kali ini pria itu tidak datang sendirian. Dia datang dengan bosnya, lalu ketika mereka mengobrol dengan Tina,
Dia lalu menawarkan kembali proyek buku yang dibuatnya. Ternyata bos pria itu suka, dan dalam waktu 2 minggu kemudian, Tina berhasil mendapatkan kontrak kerjasama. Lalu selanjutnya 2 tahun kemudian, buku tersebut menjadi bestseller dan telah terjual lebih dari 1 juta kopi di seluruh dunia. Ketika orang lain mendengar cerita ini, mungkin banyak orang yang merasa kalau Tina beruntung. Tentu saja dia beruntung, tapi perlu dipahami, keberuntungan ini muncul karena Tina mengambil berbagai resiko kecil. Dimulai dari bilang halo kepada orang asing yang ditemuinya di pesawat. Dan semua orang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tina. Bahkan jika kamu merasa orang yang tidak beruntung sekalipun. Kamu bisa mulai dengan mengambil resiko kecil untuk keluar dari zona nyaman. Di saat itulah kamu mulai menaikkan layar untuk menangkap angin keberuntungan yang bertiup. Kedua, hargai hubunganmu dengan orang lain. Setiap orang yang membantu perjalananmu hingga saat ini punya peran yang penting. Jika kamu tidak menunjukkan apresiasi, maka ibaratnya kamu telah kehilangan kesempatan. Ingat, ketika seseorang melakukan sesuatu buat kamu, mereka meluangkan waktunya yang berharga. Padahal waktu tersebut bisa dihabiskan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, kamu perlu mengapresiasi atas apa yang telah mereka berikan buat kamu. Ini bisa sesederhana ucapkan terima kasih. Ketiga, ubah hubunganmu dengan sebuah ide. Ketika mendengar sebuah ide, respon umum yang seringkali dikatakan adalah, wah ini ide bagus, atau itu ide yang buruk. Padahal, ide bukan hanya sekedar baik atau buruk. Ide yang buruk sekalipun bisa saja merupakan titik awal dari sebuah ide yang luar biasa. Justru kita perlu belajar melihat ide yang buruk dari kacamata peluang tanpa batas. Tina mencontohkan latihan yang menarik. Coba buat sebuah ide baik dan buruk tentang sebuah restoran. Misalnya, kamu mungkin saja menuliskan ide restoran yang baik seperti restoran di atas bukit dengan pemandangan yang indah atau restoran di tepi pantai. Nah, sekarang coba tulis ide buruk tentang sebuah restoran. Misalnya, restoran dengan pelayanan yang buruk atau lokasinya yang dekat dengan tempat sampah. Lalu, fokus pada ide yang buruk. Pikirkan bagaimana mengubahnya menjadi ide yang baik. Misalnya saja, restoran yang dekat tempat sampah bisa mengumpulkan makanan sisa dari restoran Michelin Star, lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih murah. Atau restoran dengan pelayanan yang buruk bisa menjadi tempat latihan bagi pegawai restoran untuk menghindari hal tersebut. Sudut pandang ini yang perlu kita latih. Banyak perusahaan besar di dunia memulai bisnisnya dengan sebuah ide yang dianggap orang lain gila, atau dianggap bisnisnya tidak mungkin berhasil. Tapi apakah ini benar? Belum tentu. Kadang seseorang bisa lahir dalam kondisi yang buruk, dan kadang mereka terlahir dalam kondisi yang sangat beruntung, seperti sambaran petir yang menyerang kita dalam berbagai hal yang luar biasa. Tapi angin keberuntungan akan selalu ada di sana, dan kamu butuh untuk berani mengambil sedikit resiko, menghargai orang lain, dan melihat ide dari sudut pandang yang berbeda. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.